Sebelum menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen, serta share. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Video kali ini kakak akan membahas tentang limas. Dimana dalam video ini kakak akan membahas tentang pengertian limas, lalu ciri-ciri dari limas, unsur-unsur limas, dan cara menentukan unsur-unsur limas pada limas segi ke N. Perhatikan penjelasan kakak berikut ini. Pengertian dari limas. Limas itu adalah bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah bidang alas yang berbentuk segi ke N dan beberapa bidang berbentuk segitiga sebagai bidang tegaknya. Jadi ini adalah pengertian dari limas. Kakak akan membahas tentang ciri-ciri dari limas tersebut. Ciri-ciri limas. Di sini kakak sudah menyediakan sebuah limas. Nah, ciri-ciri dari limas itu yang pertama itu adalah memiliki satu bidang alas. Kalau dalam limas, dia tidak mempunyai bidang atasnya. Yang ada itu hanya bidang alasnya. Jadi limas itu adalah memiliki satu bidang alas. Ciri yang kedua, pada limas ini dia memiliki satu titik puncak. Titik puncaknya itu adalah yang ini. Jadi ciri kedua pada limas itu adalah memiliki satu titik puncak. Ciri yang ketiga. Ciri yang ketiga adalah titik puncak dan alas pada limas dihubungkan oleh garis lurus, di mana garis lurus itu ditarik dari titik sudut pada bidang alas, ke titik puncaknya. Jadi kakak ulang lagi, pada limas hubungan antara bidang alas dan titik puncak itu dihubungkan dengan satu buah garis lurus, di mana garis lurus itu ditarik dari titik sudut bidang alas. Titik sudut bidang alas seperti ini ke titik puncaknya. Ini titik sudut, titik sudut, titik sudut. Jadi kakak tulis di sini ciri yang ketiganya. Titik puncak dan alas dihubungkan dengan garis lurus yang ditarik dari titik sudut bidang alas. Ciri yang keempat. Ciri yang keempat, bagian sisi yang berpotongan berbentuk segitiga. Ini adalah sisi-sisi yang berpotongan bagiannya. Ini dia, semuanya bidang ini membentuk segitiga. Jadi ciri-ciri limas tadi, yang pertama itu adalah memiliki satu bidang alas. Ini di bawahnya ini adalah bidang alasnya. Ciri yang kedua, memiliki satu titik puncak. Ini di atas adalah titik puncaknya. Ciri yang ketiga, titik puncak dan alas dihubungkan dengan garis lurus yang ditarik dari titik sudut bidang alasnya. Ini titik puncak dengan bidang alas dihubungkan dengan garis lurus, di mana garis lurus itu ditarik dari titik sudut pada bidang alas ke titik puncaknya.
Ini tadi. Ya. Lalu ciri yang keempat, bagian sisi yang berpotongan membentuk segitiga. Ini bagian sisi yang berpotongan membentuk segitiga. Cara pemberian nama limas itu sama seperti cara pemberian nama pada prisma, di mana kita hitung banyaknya segi pada bidang alas. Gambar yang pertama, ini bidang alasnya ini berbentuk segitiga, di mana seginya ada 3, maka ini dikatakan 5 segitiga. Lalu, gambar yang kedua, bidang alasnya ini berbentuk apa? Iya, berbentuk segi 4. Maka yang ini dinamakan 5 segi 4. Lalu, gambar yang ketiga, ini alasnya ini berbentuk segi, ya segi 5 ini. 1, 2, 3, 4, 5. Maka yang ini dinamakan dengan 5 segi 5. Dan seterusnya sampai di segi ke N. Jadi misalnya banyaknya segi pada bidang alasnya itu adalah N, maka nama limas itu adalah 5 segi ke N. Jadi pemberian nama limas itu dilihat dari banyaknya segi pada bidang alas. Unsur-unsur limas. Unsur yang pertama itu adalah titik sudut. Pengertian titik sudut pada limas itu berbeda sedikit dengan pengertian titik sudut pada kubus, balok, dan prisma. Dimana kalau pada balok, prisma, dan kubus itu pengertian titik sudut itu adalah perpotongan dari 3 buah rusuk. Nah, kalau pada limas itu adalah perpotongan rusuk-rusuk pada limas. Perpotongan atau titik temu rusuk-rusuk pada limas. Jadi pengertian titik sudut pada limas itu adalah titik temu rusuk-rusuk limas. Batu weh. Ulang Unsur-unsur limas. Unsur yang pertama itu adalah titik sudut. Titik sudut ini sedikit berbeda pengertiannya dengan balok, kubus, dan prisma. Kalau pada balok, kubus, prisma, pengertian titik sudut itu adalah perpotongan atau titik temu dari 3 buah rusuk. Sedangkan kalau pada limas itu adalah titik temu dari rusuk-rusuk pada limas. Jadi beda pengertian dari titik sudut pada limas dengan titik sudut pada prisma, balok, dan kubus. Nah, sekarang untuk limas segitiga. Ini limas segitiganya. Titik sudutnya mana-mana saja. Nah, titik sudut tadi itu adalah titik potong rusuk-rusuk pada limas. Nah, titik sudut pada limas segitiga ini adalah A, titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C, dan titik sudut titik sudut T. Nah, di sini ada berapa ini titik sudutnya pada limas segitiga? Iya, ada 4. Sekarang pada limas segi 4. Ini limas segi 4-nya, titik sudutnya ini titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C, titik sudut D, titik sudut T. Nah, sekarang semua lihat titik sudut T pada limas segi 4 ini.
Di sini yang membedakan pengertian titik sudut pada prisma balok dan kubus dengan limas. Coba lihat ini titik sudut T. Titik sudut T ini bukan lagi titik potong dari 3 buah rusuk, tapi dia merupakan titik potong dari keempat rusuk. Makanya di sini membedakan pengertian titik sudut pada limas dengan titik sudut pada kubus, balok, dan prisma. Kalau pada kubus, balok, prisma tadi, itu titik sudutnya itu perpotongan dari 3 rusuk. Sedangkan kalau pada limas ini bisa 4 rusuk. Nah, sekarang kita hitung sudah ada berapa titik sudut pada limas segi 4. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 titik sudut. Selanjutnya adalah limas segi 5. Limas segi 5 kita hitung ini ada berapa dia punya titik sudutnya ini? Titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C, titik sudut D, titik sudut E, dengan titik sudut T. Nah, di sini tadi juga yang membedakan pengertian titik sudut. Ini titik sudut T ini merupakan perpotongan dari berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5 buah rusuk. Nah, sekarang kita hitung ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 titik sudut pada limas segi 5. Nah, coba perhatikan ini ada 4, 5, 6. Kalau untuk segitiga tadi 4, kalau untuk segi 4-nya 5, untuk segi 5-nya adalah 6. Jadi 4, 5, 6 itu merupakan satu lebihnya dari banyaknya segi pada bidang alas. Satu lebihnya dari banyaknya segi pada bidang alas. Macam ini kalau 4, ini kakak bisa tulis menjadi 3 tambah 1, di mana 3 ini adalah banyaknya segi pada bidang alas. Lalu 5, kakak bisa tulis menjadi 4 tambah 1. Itu juga 6, kakak bisa tulis menjadi 5 tambah 1. Jadi untuk mencari banyaknya titik sudut pada limas segi KN, itu kakak bisa tulis apa? N tambah 1. Unsur yang kedua itu adalah bidang. Unsur yang kedua ini adalah bidang. Bidang-bidang yang membatasi limas tersebut atau bidang-bidang yang membentuk limas tersebut. Untuk limas segitiga, bidangnya apa saja ini? Bidang yang alasnya ini A, B, C. Bidangnya A, B, C. Lalu bidang tegak yang pertama A, B, T. Yang kedua ini B, C, T. Yang ketiga di belakang ini A, C, T. Nah, sekarang kita hitung pada limas segitiga ini ada berapa bidangnya? 1, 2, 3, 4. Ada 4 bidang. Lalu limas segi 4. Ini bidang alasnya A, B, C, D. Lalu bidang tegak yang pertama ini A, B, T. Lalu berikutnya B, C, T. Lalu berikutnya D, C, T. Yang berikutnya adalah A, D, T. Nah, sekarang kita hitung. Ada berapa ini bidang pada limas segi 4? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 bidang. Lalu untuk limas segi 5. Bidang alasnya ini di bawah ini adalah bidang A, B, C, D, E. Bidang tegak yang pertama ini A, B, T. Yang ini A, B, T. Yang berikutnya adalah B, C, T.
Berikutnya ini adalah CDT. Yang berikutnya ini adalah DET. Lalu berikutnya adalah AET. Sekarang kita hitung ada berapa banyaknya bidang pada 5 segi 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sekarang kita lihat ini 4, 5, 6. 4, ini kakak bisa tulis dari 3 tambah 1. 5, kakak bisa tulis menjadi 4 tambah 1. 6, kakak bisa tulis menjadi 5 tambah 1. Di mana banyaknya bidang pada limas itu merupakan satu lebihnya dari banyaknya segi pada limas tersebut. Satu lebihnya dari banyaknya segi pada bidang alas limas tersebut. Jadi untuk menentukan limas segi kain itu adalah banyaknya segi ditambah dengan ditambah dengan 1. Jadi untuk mencari banyaknya bidang pada 5 segi kain itu adalah N ditambah dengan 1. Unsur yang ketiga itu adalah rusuk. Rusuk adalah garis potong antara bidang-bidang pada limas. Untuk limas segitiga, rusuknya ini adalah rusuk alas ini AB, BC, AC, lalu rusuk tegaknya AT, BT, CT. Kita hitung ada berapa banyak rusuk pada 5 segitiga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 rusuk. Lalu 5 segi 4. Ini rusuk alasnya AB, BC, CD, DA, lalu rusuk tegaknya AT, BT, CT, DT. Sekarang kita hitung ada berapa banyak rusuk pada 5 segi 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 rusuk. Lalu 5 segi 5. Rusuk alas ini AB, BC, CD, DE, EA, lalu rusuk tegaknya AT, BT, CT, DT, ET. Sekarang kita hitung ada berapa banyaknya rusuk pada 5 segi 5 ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah sekarang perhatikan 6, 8, 10. 6 ini kakak bisa tulis menjadi 3 kali 2. 8 kakak bisa tulis menjadi 4 kali 2. 10 kakak bisa tulis menjadi 5 kali 2. 3 pada 5 segitiga tadi ada 6, dia punya rusuk. Ini kakak bisa tulis menjadi 3 kali 2, di mana 3 ini adalah segitiganya. Itu juga ini 4 kali 2, 4 ini adalah segi 4-nya. Ini juga 5 kali 2, di mana 5 ini adalah segi 5-nya. Jadi untuk mencari banyaknya rusuk pada segi KN itu adalah banyaknya segi dikalikan dengan dikalikan dengan 2. Jadi kesimpulannya, untuk mencari titik sudut pada 5 segi KN itu adalah N ditambah 1. Lalu untuk mencari bidang pada 5 segi KN
itu juga N ditambah 1. Lalu untuk mencari rusuk pada 5 segi KN itu adalah 2 dikalikan dengan N. Tinggi limas. Pengertian tinggi pada umumnya itu adalah jarak antara titik puncak tertinggi yang tegak lurus pada bidang alas. Nih, kakak baca lagi, tinggi itu adalah jarak antara titik puncak tertinggi yang tegak lurus pada bidang alas. Nah, di sini kakak menyediakan limas segi 4 T, A, B, C, D. Ini limasnya T, A, B, C, D. Nah, untuk menentukan tinggi pada limas ini, itu kita harus ikut pengertian dari tinggi tadi. Itu adalah jarak antara titik puncak terhadap bidang alasnya A, B, C, D, di mana dia harus tegak lurus terhadap bidang alas. Ini bidang alasnya ini berbentuk segi 4 A, B, C, D. Nah, dari sini, dari bidang alas ini, kakak buat diagonalnya. Diagonalnya itu, diagonal pertamanya itu adalah AC. Diagonal keduanya itu adalah BD. Garis tinggi pada limas ini itu ditarik dari titik puncak ini, titik puncak T, ke bidang alas A, B, C, D, di mana garis tersebut harus berpotongan pada titik potong kedua diagonal pada bidang alas. Misalnya titik potong diagonal AC dengan BD ini adalah H. Jadi garis tinggi itu garis yang ditarik dari titik ini, dia harus berpotongan dengan titik potong diagonal pada bidang alas. Ini kakak tarik ini dari atas garisnya. Ya, dia harus berpotongan dengan titik potong diagonal pada bidang alas dan dia harus tegak lurus dengan diagonal tersebut. Ini dia tegak lurus. Kalau dia tegak lurus dengan diagonal, itu artinya dia juga tegak lurus terhadap bidang apa? Ya, bidang A, B, C, D. Jadi, garis tinggi pada limas itu adalah garis itu ditarik dari titik puncak dan dia harus tegak lurus terhadap bidang alas. Di sini bidang alasnya tadi berbentuk segi 4, maka dia harus berpotongan pada titik potong kedua diagonal dan dia juga harus tegak lurus dengan diagonal tersebut. Dimana kalau dia tegak lurus terhadap diagonal, itu artinya dia tegak lurus terhadap bidang alas A, B, C, D.